Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan website kami untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web 2 dengan dosen pengampu Pak Sutani yang bernamakan website kita adalah Petanify. Latar belakang Petanify sendiri adalah untuk membantu petani dan pembeli dalam melakukan transaksi, bertukar informasi, serta meningkatkan literasi pertanian. Melalui platform ini, kami berharap dapat mempermudah pemasaran produk pertanian, memperluas jangkauan pasar, dan menghadirkan forum diskusi untuk saling bertukar pengetahuan dan pengalaman. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan review websitenya. Di sini ada header, lalu ke bawah lagi di sini ada about. Selanjutnya ada layanan kami. Kami menyediakan community, marketplace, produk information, serta sosial media. Selanjutnya di sini ada tentang kami. Di sini tentang kami ada profil-profil si pembuat website. Di sini ada Yogi Bastian sebagai full stack lead web developer Tanify. Di sini ada Vincent Samuel Nugraha full stack developer Tanify. Di sini ada Saiful Anam UI UX designer Tanify. Di sini ada Karel Irham Hildi Java sebagai front end developer Tanify. Di sini ada FAQ Tanify. Selanjutnya ada hubungi kami. Di sini ada hubungi kami. Selanjutnya fitur lainnya di sini saya akan review di sign terlebih dahulu. Di sini kita coba akan menguji recovery password. Di sini kita masukkan email asli. Nah, di sini ada email asli Sebastian. Semisal kita lupa password, kita akan recovery password. Nah, di sini kita masukkan email yang akan kita recovery passwordnya. Kita masukkan emailnya, lalu kita kirim link reset passwordnya. Nah, kami telah mengirim link reset password ke email Anda. Sekarang kita masuk ke emailnya. Nah, di sini ada email dari si Petanify-nya. Kita akan atur ulang password kita. Ini email yang tadi, kita coba password barunya. Misal masukkan Yogi 789. Nah, password dulu. Ini sama Yogi 789. Lalu kita reset password. Nah, reset password berhasil. Kita coba login. Coba login. Kita isi password yang kita reset tadi. Coba login. Nah, di sini kita sudah berhasil login ke dalam webnya. Selanjutnya kita akan mereview get started. Nah, di sini kita akan review register. Kita coba bikin email dulu. Nama Saiful Anam. Emailnya Gmail. Passwordnya itu 0987 0987. Kita konfirmasi password dulu. Nah, selanjutnya kita pilih role di sini. Kita mau pilih role petani atau pembeli. Di sini saya akan coba pilih role petani. Kita register. Nah, di sini kita masukkan email yang tadi kita daftar. Login. Nah, kita sudah berhasil login di sini. Saiful Anam. Saya Vincent Samuel Nugraha. Di sini saya akan melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Sekarang kita akan masuk ke role admin. Di dashboard admin ini terdapat data statistik pengguna dan statistik forum. Yang di statistik pengguna ini, di petani ini ada 7 dan pembeli ada 8. Untuk kalau ingin tahu di database-nya, kita bisa cek. Jumlahnya ada 17, yang 1 itu admin, yang 16 itu adalah pembeli dan petani.
Untuk statistik forum ini berdasarkan dari jumlah postingan yang ada, dan untuk komentar ini masih nol karena untuk komentar di postingan forum ini belum ada. Jadi kita lanjut ke kelola postingan. Nah, untuk di kelola postingan untuk kelola admin ini, jadi si admin di sini bisa menghapus sebuah postingan dari forum. Misalkan ada yang post hal di luar petani atau yang tidak pantas, bisa dihapus. Dan untuk komentar juga sama fungsinya untuk menghapus komentar. Misalkan ada hate comment, ada yang udah saling ngomong gitu, bisa dihapus. Dan untuk dikelola produk, nah ini di role admin ini bisa mengelola produk marketplace. Misalkan kita coba dulu menambah produk. Oke, misalkan nama produknya telur, adanya misalkan stoknya ada misalkan 100, dan satuannya itu misalkan bagian untuk diskon misalkan 100 rupiah. Kami aktif dari satunya telur ayam. Untuk foto produknya, oke, misalkan kita ambil contoh saja dari sini, misalkan yang anggur ya, misalkan kilo boleh, harganya misalkan 10.000. Ini verifikasi produk, verifikasi misalkan. Nah, sini petani pemiliknya ini bisa dipilih, misalkan Karel sebagai petani pemilik Sinambur ini, dan kategorinya ini termasuk ke bawah. Misalkan kita sebagai produk, maka akan tertambah untuk ya, di pola admin. Dan untuk di bagian pembeli, kita refresh dulu, kemudian logo ke marketplace. Nah, sudah tampil untuk di bagian pembeli. Dan untuk di bagian role petani sudah tampil juga untuk di bagian marketplace. Nah, sekarang kita lanjut ke dari kelola produk ini. Kita lanjut ke aktifkan. Ada beberapa fitur ya di sini, ada hotdeal untuk diaktifkan, misalkan kita aktifkan. Nah, jadi nanti di sini ketika kita masuk ke home, dia akan menampilkan hotdeal hari ini. Kita klik di bagian petani dan pemilik, sebagai menampilkan penawaran menarik hari ini. Nah, untuk itu bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan. Dan ini ada fitur edit dan hapus juga. Dan selanjutnya di kelola kategori. Nah, ini misalkan kita mau menambah kategori, terus selanjutnya misalkan ada yang kurang, misalkan seperti ini, ada di sini ada rempah dan kacang-kacangan, misalkan ingin nambah kategori baru, misalkan kategori atau bibit misalkan. Ini misalkan kita ambil saja, misalkan, jadi dia akan menambah kategori baru. Jadi ketika dikelola produk, misalkan di sini dia akan menambahkan kategori baru itu. Dan untuk kelola pesanan dan fitur-fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya Yogi Bastian. Saya akan melanjutkan di bagian admin, yaitu kelola pesanan. Sama halnya misalkan di marketplace itu untuk menambahkan sebuah pesanan atau membeli sebuah barang di marketplace. Oke, kita coba pertama di bagian petani. Nah, di bagian petani, karena petani juga bisa membeli produk di petani yang lain. Misalkan kita di marketplace, kita coba ingin membeli anggur. Di sini ada produknya. Misalkan kita mau lihat produk apa saja dijual Karel. Nanti di sini ada banyak, misalkan anggur, udang segar, dan lain-lain. Kalau kita tetap beli anggur, detail seperti tadi, kita add to cart. Terus misalkan di Karel lagi juga udang segar, kita add to cart. Kita juga ingin membeli dari produk yang lain, misalkan bawang putih dari Yogi, kita add to cart. Misalkan kita pilih Yogi juga, nanti akan ada misalkan daging sapi premiumnya 200.000 ini, kita add to cart juga. Di sini ada 4. Kita coba langsung ke bagian checkout seperti ini. Proses to checkout. Nanti di sini ada alamat, kita coba ganti alamat. Kita misalkan ganti alamat di bagian profil, ada profil, nama, dan lain-lain. Dan juga ada info rekening untuk petani. Kita tidak usah, kita kembali ke keranjang, lalu kita proses to checkout, lalu kita coba pilih misalkan BCA. Di sini ada bank pilihan. Bank pilihan ini adalah bank adminnya, bank adminnya yang akan kita pilih, misalkan BCA, Mandiri, BRI, BNI. Kita coba beli di BRI, coba bayar sekarang. Ketika bayar sekarang, nanti di sini kita diminta untuk mengirimkan bukti transfernya. Karena kita masih menggunakan manual, kita menggunakan transfer sebagai alat pembayarannya. Coba di sini kita pakai gambar dummy saja. Open, ada catatan file. Ini misalkan atas nama PT Petani Fai BRI. Maka ini nomor rekeningnya, ketika kita transfer ke sini, coba kita kirim bukti pembayaran. Oke, sudah masuk di sini di bagian menu pembayaran. Ada menunggu verified karena kita tadi sudah melakukan pembayaran. Coba kita verified di bagian admin. Kita refresh. Dan di sini statusnya sudah membayar.
tapi kita belum ada verified. Misalkan kita lihat di sini kita diminta untuk verified, kita bisa lihat bukti pembayarannya. Misalkan ini kita dan misalnya bukti pembayaran asli, kita coba verified. Oke. Di sini sudah bisa verified. Terus kita kembali ke sini, lalu kita refresh kembali. Nah, di menunggu verifikasi tidak ada lagi. Coba kita terverifikasi. Terverifikasi sudah pesanan sudah bisa terverifikasi, lalu kita juga bisa mereview produk, misalkan anggur. Bintangnya bintang 4, misalkan segar. Kita kirim review, lalu kita ke marketplace, anggurnya ini ada anggur, lalu kita lihat reviewnya, nah segar, seperti itu. Lalu misalkan di bagian ini kan menggunakan transfernya ke bagian admin, lalu kita kembali ke fitur namanya transfer petani. Transfer petani itu bertujuan untuk admin mentransfer langsung uangnya kepada petani. Misalkan tadi petani yang ini itu adalah petani terpaling bawah Karel ada 144.000. Kalau kita bagian transfer petani lalu tambah produk terus petani yang Karel lalu nilainya 144.000. Kita masukkan bukti transfernya, misalkan bukti transfernya ini kita dummy saja, beres saja, beres. Lalu kita catat operasional sudah dibayar, kita simpan. Oke, misalkan juga di bagian ada Yogi misalkan pesanan Yogi 1.146.000. Nah, ini sudah ya, mungkin 1 juta berapa. Lalu kita coba masuk ke bagian nih. Dan di sini di bagian ini ada riwayat penerima. Riwayat penerima ini adalah riwayat sebagai transfernya, bukti pembayaran admin untuk ke petani. Misalkan lihat ini misalkan pembayarannya, dan mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Lanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Karel. Baik, di sini saya Karel Irang Java akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel dan video pembelajaran. Kita ke admin dulu. Di sini admin dapat menambahkan artikel, mengedit dan menghapus artikel untuk kebutuhan website. Di sini saya coba tambahkan. Di sini kita tambahkan judul, kategori, lalu isi dari artikel tersebut dan pilih gambar. Lalu kita tekan simpan. Ini tampilan awalnya, kita refresh. Maka akan muncul tampilan artikel terbaru. Di sini artikel tentang cetak rekor muri ribuan petani di Nganjuk. Lalu kita coba edit. Ada bagian admin. Update kembali. Kita coba refresh. Di sini ada ubah editan. Di sini ubah ini jadi rekor muri di akun petani. Lalu saya akan jelaskan tentang video pembelajaran. Di mana video pembelajaran ini ada tiga kategori, untuk petani, untuk pembeli, sama semua video. Di sini kita mengambil ini dari YouTube. Ada komentar, videonya yang bisa dijalankan, judul, isi, dan relate video. Lalu di sini cara menambahkan video pembelajarannya ada di komen admin, mana admin bisa menambahkan video, bisa menghapus, bisa mengedit, bisa membuat kategori untuk pembeli, petani, ataupun semua. Di sini saya coba tambahkan. Di sini kita bisa ajukan kategorinya untuk semua petani ataupun pembeli. Kita coba ke petani dulu. Video. Lalu pada akun Yogi ini petani, seharusnya ada petani. Di sini sudah ada video pembelajaran yang tadi saya tambahkan. Bisa kita putar. Lalu di sini yang saya tambahkan judulnya, isinya, lalu komentar. Lalu kita ubah. Di sini untuk pembeli tidak ada ya, karena tadi saya mengambil kategori untuk petani. Di semua video tentu saja ada. Lalu kita coba ubah kategorinya menjadi pembeli. Update. Kita coba ke akun. Di sini untuk petani sudah hilang. Ada di untuk pembeli. Di semua video tentu saja ada. Kita ubah kembali agar tidak pembeli dan penjual saja, petani dan pembeli saja. Kita ubah semua. Update. Kita refresh. Sini untuk petani ada, untuk pembeli ada, semua video ada.